Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tulang Doyor. Oke sobat, dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi trik untuk mancing ikan patin. Dan trik ini bagi teman-teman yang pemula, yang baru mancing ikan patin, baru terjun di patin ya. Oke, kali ini saya akan berbagi tips supaya teman-teman yang pemula atau yang baru mancing di kolam target ikan patin seperti saya kasih tipsnya supaya tidak mudah boncos. Pasti ya, bagi teman-teman yang pertama kali banyak kesulitannya untuk mancing ikan patin, karena ikan patin ini sebenarnya ini di alam liar ya. Kalau di alam liar ini ikan patin sejenis ikan pemakan segalanya. Tapi kalau sudah masuk di kolam, kalau ikan yang di kolam itu ya, ikan di kolam ini bukan termasuk ikan patin liar. Jadi jangan samakan dengan ikan patin liar ya umpannya. Karena ikan yang di kolam ini adalah dari budidaya ikan patin ya. Oke, jadi kemungkinan umpannya adalah pelet dan sejenisnya, itu yang diberikan di budidaya itu ya, di tempat budidaya itu. Kalau sudah masuk di kolam, nah ini perlu trik khusus untuk mendapatkan strike ikan patin. Jadi kali ini saya ada 3 trik khusus untuk teman-teman. Simak video ini baik-baik, jangan skip supaya nanti tidak ketinggalan info penting dalam video ini. Dan bagi teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk share video ini supaya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain ya. Oke teman-teman, untuk triknya bentar ya, agak ulang, mungkin terlalu cerah ya. Oke, untuk triknya ya, untuk trik yang pertama itu dari tempat ya. Kita langsung ke tempat atau memahami ikan patin. Kita harus sebelum mancing kita juga perlu memahami karakter ikan ya. Untuk memahami karakter ikan ini sebenarnya kalian wajib tahu di mana posisi ikan ngumpul supaya kita dapat mudah mendapatkan strike. Jadi kita perlu tahu di mana tempat ikan itu berkumpul ya. Jadi mancing di kolam ini bukan asal lempar ya teman-teman ya, tidak asal lempar ya. Kita harus tahu di mana ikan itu berkumpul. Jadi itu yang pertama. Untuk trik yang kedua, ini dari umpan teman-teman ya. Itu dari umpan. Umpan ini juga pengaruh di kolam ya. Umpan pengaruh di kedalaman kolam. Bentar ya, saya skip dulu. Oke, umpan juga pengaruh di kedalaman kolam ya. Untuk pemain Esen ya, khususnya teman-teman yang baru belajar main Esen, ini kita lebih sulit mencari takaran yang pas supaya ikan itu mau makan. Nah, gimana caranya? Kalian lihat dari kedalamannya dan jenis ikannya. Sebenarnya bukan jenisnya teman-teman ya, ukuran ikan. Kan ada yang kurang dari 1 kilo atau setengah kilo ya, maksudnya itu setengah kilo. Juga ada yang paling kecil 1 kilo. Jadi untuk Esen ini kita cari takarannya, kita lihat di jadi Esen ini takarannya kita lihat di ukuran ikan. Seperti ikan di kolam itu kurang dari 1 kilo isinya ya, maksudnya 1 ekornya ini setengah kilo.
Nah, setengah kilo otomatis ikan itu kecil ya. Itu bagi saya teman-teman ya, kan itu kecil. Jadi kalian tidak perlu aroma yang strong. Kita pakai tipis-tipisan saja teman-teman. Kita mulai dari 3 tetes. 1 jam tidak dimakan, kalian tambah lagi 3 tetes. Jadi untuk 1 jam atau 1,5 jam kalau tidak dimakan, kalian bisa tambah per 3 tetes ya. Jangan langsung ditambah 5 ya teman-teman ya, karena kita mencari dosis yang pas untuk supaya bisa dimakan ikan ya. Ini yang lebih sulit ya teman-teman bagi pemula ya seperti saya. Kesulitannya di sini untuk mencari takaran yang pas untuk ikan supaya mau makan. Nah, pertama kalian beri tipis dulu 3 tetes. 1,5 jam kalau tidak makan, kalian tambah per 3 tetes. Seterusnya gitu sampai ketemu ikan itu mau makan. Nah, terus untuk yang target ikan 1 kilo, nah, ini ukuran standar ya. Target ikan 1 kilo itu takarannya kalian bisa menggunakan paling tipis minimal 15 tetes. Ini kalian pakai 15 tetes. Jika tidak ada respon atau tidak dimakan, kalian bisa tambah per 5 tetes. Kalian tambah 5 tetes ya, tapi jangan dalam waktu yang singkat ya untuk menambahnya. Kalian kira-kira teman-teman. Jadi untuk penambahannya, takarannya kalian bisa nunggu sampai 1 jam atau 2 jam. Kalau tidak ada respon, kalian tambah terus sampai ketemu ikan itu mau makan. Jika tetap tidak mau makan, misalnya sudah sampai 50 tetes tidak dimakan, nah itu berarti ada kendala di ikannya ya. Ada kendala di ikannya. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri, saya pribadi itu kalau saya sudah tambah misalnya 30 tetes sudah mentok ya, sudah mentok. Kalau ikan itu tidak mau makan, saya tambah suntikan. Untuk suntikannya mungkin di video berikutnya saya beritahu suntikan yang pas apa saja. Itu ya teman-teman ya. Oke, untuk yang ketiga, untuk trik yang ketiga itu kalian lihat dari rangkaian dan senar ya. Untuk rangkaiannya, ya, rangkaian ini juga kita lihat dari kondisi kolam. Jika kondisi kolam kedalaman kurang dari 1 meter atau setengah meter, itu tidak perlu pakai rangkaian dasar. Jadi kalian perlu pakai rangkaian tambak atau rangkaian rangset dengan jarak mata kail 1 bil 20 cm. Untuk mata kailnya biasanya saya pribadi pakai mata kail nomor 5. Ini kalau saya pribadi ya. Untuk senar rangkaian usahakan warna putih, jangan pakai warna yang lain. Untuk senar utama kalian bebas pilih pakai warna yang lain karena itu tidak penting ya. Oke, jadi untuk jika kolam itu kedalamannya di atas 50 cm, itu kalian bisa pakai dasaran. Itu mata kail juga sama, kita pakai nomor 5 ya. Oke sobat, jadi itu ya 3 trik penting untuk mancing ikan patin. Insya Allah minggu depan saya mau tes di kolam lingkar timun lagi. Sekalian kita coba esen bidolan royal. Oke sobat, sampai jumpa di lain waktu, dan jangan lupa untuk selalu tonton di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.